Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnati rasulih wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap jamaah ibu-ibu MT Al-Hasnah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, meskipun cuaca agak sedikit tidak bersahabat dengan kita, mendung. Mungkin ada yang datang ke sini maju mundur takut hujan, nanti kupingnya kebasahan. Akhirnya nggak jadi itu. Tapi Allah berikan dia pahala niat. Maka jangan pernah suudzon kepada kawan-kawan kita yang hari ini nggak hadir. Pasti flyer MT Al-Hasnah sudah nyampe ke telinga dan ke matanya, dan pasti dia sudah bersiap-siap. Insya Allah jam 1 saya sudah ada di majlis MT Al-Hasnah. Tapi lagi-lagi semua qadarullah. Tidak ada yang kebetulan di muka bumi ini. Semua sudah Allah catat 5.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, bukan menciptakan manusia, tapi langit dan bumi. Ada yang sudah duduk di sini, cuman mungkin dalam hatinya, semoga Ustadz Mukhlis selesai, hujan belum datang. Ada. Dan insya Allah orang seperti itu pun diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang berkomitmen, saya akan datang. Hujan tidak hujan, kering tidak kering, saya akan datang. Saya teringat anak saya hari ini lagi kuliah. Ada yang di UGM, di ITB mungkin, di UNES. Mungkin dia kehujanan, tapi dia berangkat kuliah semata-mata ingin membahagiakan orang tuanya. Saya juga harus berkorban. Ketika seorang ibu berkorban lillahi ta'ala untuk masa depan anak-anaknya, Allah tidak akan pernah tinggal diam untuk mewujudkan harapan si ibu untuk membentangkan masa depan dunia dan akhirat buat anak-anaknya. Kalau hari ini mungkin anak kita sedang saum Ramadan, hari Kamisan, mohon maaf Bu, saking semangatnya. Kalau hari ini mungkin anak kita di pondoknya, di kampusnya, atau di rumah tangganya masing-masing sedang melaksanakan puasa Kamis. Saya sebagai orang tua, kita sebagai orang tua, saya mau ngedukunglah anak-anak saya. Tambah melesat. Seolah-olah burung ini berjalan terbang dengan dua sayap. Kan ada tuh suami yang rajin ibadah, tapi rezekinya segitu-gitu aja. Padahal kerjanya sudah supervisor, tapi kok utang tetap utang saja. Oh, ternyata sayap yang kiri belum terbang. Siapa? Istrinya. Atau mungkin sebaliknya, istrinya Senin Kamisnya cakep, sholatnya cakep, duhanya luar biasa, tiap hari kajian, cuman kok rezeki stagnan saja, tidak ada peningkatan. Musyawarah dengan suami, yuk mas, kita kolo-kolo itu bahasa apa ya Bu? Kita kalau bisa kita sholat jamaah ya mas. Ya, ini momen terbaik nih seorang suami ketika hujan, musim hujan, enggak melulu harus berjamaah di masjid. Momen terbaik Bu, azan di rumah, qomat di rumah, dirikan sholat berjamaah di rumah. Karena apa? Uzur syar'i, nazalal matar, turunnya hujan. Salah satu sunnah daripada sunnah Rasulullah SAW yang sudah dihilangkan oleh umat akhir zaman saat ini apa? Pada saat dia sudah juhur di masjid, hujan deras, dia nggak mau menjamak dengan asar. Ini sunnah sudah mulai hilang. Atau sebaliknya, ketika ibu
sholat maghrib di masjid. Ternyata pas rokaat kedua sudah berhujan. Ibu nunggu di masjid, nunggu isya. Itu nggak sunnah. Yang sunnah apa? Qomat untuk melaksanakan isya. Kok bisa gitu Ustadz? Belajarnya kurang adab. Ya, sunnah itu seperti itu. Maka hari ini kita kepengen banyak alumni-alumni UGM, alumni UI, alumni Gontor, alumni Madinah, alumni Mesir, ilmunya berkah, pasti manfaat. Tapi berapa banyak alumni-alumni yang tadi saya sebutkan tadi, ilmunya manfaat tapi nggak berkah. Sudah manfaat masih ngelupain orang tua nun jauh di sana. Sudah manfaat ilmunya, nggak sadar dia itu punya istri di rumah. Manfaat tapi nggak berkah. Nah kita kepengen Bu, anak saya, anak ibu semuanya, cucu ibu semuanya, bukan hanya manfaat tapi berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, tambah kebaikan. Manfaatnya apa? Mungkin setelah lulus dari kampus universitas, cum laude, ya, mumtaz, diterima di perusahaan besar. Manfaat tuh buat perusahaannya, tapi nggak manfaat buat keluarganya. Pulang pagi anaknya lagi tidur, pergi pagi anak masih tidur, pulangnya anaknya lagi tidur. Sabtu kerja, hari Ahad kerja, banting tulang peras keringat, kepala jadi di bawah, kakinya jadi di atas. Manfaat, cuman gak berkah. Disuruh salat subuh, gak mau salat subuh. Kata istrinya, Mas, kapan ya Mas tuh ngubungin orang tua? Loh kenapa sih? Saya kan sudah punya kamu, tapi kok rezeki kita begini-gini saja ya. Mas lupa kali, coba hubungin orang tua. Wah enggak lah, jauh di sana. Saya baca biografinya Ustadz Dasat Latif Bu, biografinya beliau. Itu beliau Masya Allah diundang di anggota Dewan Pusat, anggota MPR, tentara, kemudian polisi, kemudian internasional semuanya. Itu ternyata bukan karena ilmunya. Ilmunya itu kalau kita bandingkan dengan Ustadz yang lainnya, loh jauh nggak ada dagingnya lah. Ya, tapi berkahnya luar biasa. Berapa banyak yang bukan Islam dimualafkan oleh beliau. Itu rumahnya di samping kiri kanan ketika disebut Ustadz Dasat Latif. Ya Allah, beliau itu yang familiar, yang selalu cool, yang selalu menyapa tetangga-tetangganya, berkah. Ternyata beliau bilang sambil netesin air mata, saya bisa seperti ini karena doanya orang tua saya, berkah. Nah hari ini kita mau tahu di dalam kitab Tarbiyah wa Ta'lim Syekh Az-Zarnuji, itu Imam Syafi'i rahimahullah memberikan 6 poin agar anak-anak kita yang saat ini sedang menuntut ilmu, dia lulus bukan hanya predikat cum laude di ijazah saja, tapi dia juga lulus dengan cum laude di sikapnya kepada orang tua, lulus dengan cum laude sikap dan akhlaknya kepada muamalah sama Allah dan muamalah ma'annas. Kita awali dengan ilmu. Kenapa sih Islam betul-betul harus diwajibkan nuntut ilmu? Ya, berawal dari surah Al-Kahfi ayat 29. Wa qulil haqq mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kata Allah, wahai Muhammad, sampaikan kepada ibu-ibu MT Al-Hasna, kebenaran itu cuman milik Allah. Profesor doktor sejeniusnya manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, tidak boleh mendapatkan predikat 100%. Dia ada batasnya, paling 99,99% kesempurnaan manusia. Mutlak, absolut, sempurna itu hanya milik Allah. Kalau seandainya ibu mungkin pernah dinasehati sama anak-anak kita, walaupun bercanda tapi benar. Nah, kamu kok dari hari ke hari sudah kelas 6, sudah SMA, sudah kuliah, kok bijinya nggak pernah 100? 100 milik Allah mah. Kita cuman 99,99%. Kebenaran milik Allah.
Maka setelah aku bentangkan kata Allah kebenaran ini kepada kalian, silahkan aku serahkan pilihannya kepada kalian. Faman syaa'a falyu'min. Barang siapa yang memilih beriman kepada Allah, ada poin-poinnya dan ada syarat-syaratnya. Faman syaa'a falyakfur. Tapi siapa yang memilih kafir kepada Allah, itu pun ada syarat-syaratnya dan ada poin-poinnya. Bagi mereka yang setelah turun kebenaran ke hadapannya, dia memilih kafir, maka haknya dia, Bu. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan buat agama. Buat siapa? Nggak boleh seorang muslim memaksa saudaranya yang non muslim untuk dipaksa masuk Islam, tuh nggak boleh. La ikraha fiddin ini tidak berlaku buat siapa? Buat orang tua yang maksa anaknya sholat, buat seorang istri yang maksa suaminya sholat. Tidak ada paksaan agama, ini nggak berlaku. Ini berlakunya buat siapa? Orang Islam nggak boleh memaksa keyakinan kepada orang yang bukan Islam. Kafir diberikan sepenuhnya kebebasan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan Anda zina sepuasnya, silahkan. Silahkan Anda main cewek sepuasnya, silahkan. Silahkan Anda berjudi, silahkan. Semua Allah berikan kebebasan. Tidak ada satupun satu ayat dalam Al-Quran 6.666 ayat, 114 surah, 30 juz, satu ayat satupun tidak ada yang isinya ngatur orang non muslim, tuh nggak ada. Ya, mau ayat Al-Baqarah segala macam, nggak ada aturan buat orang kafir. Kafir itu bahasa halus ya, Bu. Kafir itu dari kata-kata kafara, artinya tertutup. Kalau dia terbuka hatinya untuk meyakini adanya Allah dan Rasulullah, itu namanya iman. Tapi kalau hatinya tertutup, namanya kafara. Kalau kita kepengen rapi kasur kita, pasti kita berikan apa? Bed cover, ya Bu. Itu dari bahasa Arab, kafara, tertutup. Jadi bahasa yang paling halus ini yang mau tahu cuman Allah, artinya kafir. Silahkan, tidak ada ribuan hadis yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW yang isinya ngatur orang-orang kafir, tuh nggak ada. Diberi kebebasan. Tinggal nanti di akhirat dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas pilihannya tersebut. Sudah selesai orang kafir. Kita ngebicarakan ini bukan ranah kita. Yang kita bicarakan adalah saya sudah memilih beriman, Ustadz. Kalau Anda sudah memilih beriman, maka Allah hapus kebebasan sepenuhnya ini. Maka Anda wajib untuk bangun jam 4 kurang 5 menit untuk melaksanakan sholat subuh. Mau Anda sakit, selama Anda belum pikun, wajib Anda bangun sholat subuh. Mau suasananya dingin, wajib. Kenapa wajib? Aturan buat orang-orang beriman. Kebebasan sepenuhnya dihapus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mengaku beriman kepada Allah, dia harus Islam. Apa itu Islam? Aslama, betul-betul menyerahkan dirinya untuk diapakan, terserahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman sudah memasrahkan dirinya, siap diatur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan saya, Allah yang menghadirkan istri atau suami buat saya, Allah yang menghadirkan anak-anak buat saya. Silahkan Allah mau mengatur saya bagaimanapun caranya. Sami'na wa ata'na. Maka orang yang beriman tidak ada lagi pikiran menggunakan akalnya untuk bertanya-tanya, kenapa saya harus tutup aurat? Rambut saya yang cakep ini gak kelihatan, kenapa ya Allah? Gak layak buat orang mukminah nanya kayak begitu. Gak layak buat kita. Kenapa saya harus mengeluarkan uang banyak pergi ke Mekah Madinah, sampai di sana luntang-lantung muterin Ka'bah 7, kemudian nyium Hajar Aswad yang hitam. Kenapa? Usah nanya kayak begitu. Orang kalau toh muncul pertanyaan itu, Bu, otomatis imannya mengatakan saya mengerjakan ini karena Allah perintahkan kepada saya. Masuk akal atau masuk akal? Sami'na wa ata'na. Itu orang beriman. Kenapa kamu tidak melaksanakan ini? Karena ini dilarang sama Allah.
masuk akal, nggak masuk akal, saya tidak mengedepankan akal saya mengedepankan keimanan saya. Tuh orang beriman. Maka jangan ada yang nanya lagi, kenapa sih harus duha? Kenapa sih harus sholat itu harus bersih? Kita nggak boleh pakai kutek. Cutek apa kutek, Bu? Iya. Kenapa kau bla 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 segala macam? Sudah, sami'na wa ata'na. Kita balik ke 14 abad yang lalu. Ketika Islam baru berumur 14 abad, umat Islam saat itu nggak paham bahwa di dalam daging babi itu ada yang namanya cacing pita. Tetapi cacing pita itu ditemukan di akhir abad ke-18. Pertanyaannya, apakah sebelum ditemukan cacing pita itu umat Islam sudah makan babi? Tidak. Padahal dia nggak tahu. Ya, yang makan nggak tahu, yang nggak makan pun nggak tahu. Tapi umat Islam saat itu masuk akal atau tidak, ditemukan cacing pita atau tidak, ini perintah Allah, saya harus meninggalkan untuk tidak makan babi. Kan selesai sudah. Nah, agar kita bisa memisahkan mana yang hak dan mana yang batil, agar keimanan kita selalu muncul menjawab keraguan-raguan kita tentang al-Islam, maka satu syaratnya nuntut ilmu, talabul ilmi. Saya rasa di Wonosobo ini sudah tidak ada celah buat kita untuk kabur ketika ada kajian. Ya, coba pagi-pagi di rumah kita pasti ada kajian subuh. Ya kan? Ibu keluar nungguin anak di sekolah, ada masjidnya, ada kajian pagi. Malu, akhirnya hidayah pun terbentuk, ternyata duduk. Loh, kok selama saya dengar kajian, vertigo saya tiba-tiba hilang. Untung bukan kepalanya yang hilang. Kok tiba-tiba saja kaki saya nggak kesemutan? Kok tiba-tiba saja saya nggak flu? Padahal ini sudah tahunan flu-nya. Oh, ternyata nyaman ikut kajian lagi. Jumat kajian terbentang di mana-mana. Hari Ahad kajian terbentang di mana-mana. Ramadan pasti libur? Enggak, Ramadan tetap ngaji, Bu. Buat apa? Supaya kita bisa memilah mana yang haram, mana yang halal, mana diperintahkan, mana yang dilarang. Kita buka surat Al-Fat ayat 28. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah yang mengutus pesuruh-pesuruhnya, yang mengutus para nabi dan para rasul. Dengan apa? Mereka dibekali dengan huda, yaitu petunjuk. Ilmu tafsir mengatakan huda ini adalah ilmu yang bermanfaat. Wadinil haq, dibekali dengan agama yang benar. Ilmu tafsir mengatakan tadi huda itu ilmu yang bermanfaat, wadinil haq itu adalah amal soleh. Maka Islam berdiri di atas pondasi ilmu. Ketika kita sudah punya ilmu, maka biar pohon itu berbuah, maka praktekkan ilmu yang kita punya. Tutup aurat sempurna mungkin. Masalah nanti proses Allah yang akan beri kemudahan. Sholat gimana caranya, sudah kita telateni saja. Punya ilmu tidak dipraktekkan seperti pohon yang tidak punya buah. Selalu mempraktekkan, cuman gak ada ilmunya, ditolak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tahu nih sekarang 24 jam hidup kita semua dengan ilmu. Liyudhirahu ala dini kullih. Kalau kita hidup itu punya ilmu dan ilmu itu kita praktekkan dalam agama Islam, maka kita akan tahu ternyata Islam itu adalah agama yang paling unggul. Liyudhirahu ala dini kulli, agar kalau Anda sudah punya ilmu, Anda sudah punya yang namanya praktek tentang ilmu itu, Anda bisa paham Islam itu adalah agama yang betul-betul memberikan manfaat kepada seluruh umat manusia. Wa kafa billahi syahida. Cukup
Allah menjadi saksi atas perbuatan kita. Kenapa Ustadz? Ilmu yang bermanfaat itu penting. Kenapa Ustadz? Setelah kita punya ilmu yang bermanfaat, kita harus mempraktekannya. Maka ada 5 poin, ada 4 poin untuk menjawab ini. Yang pertama apa? Dengan adanya ilmu, kita bisa menjelaskan kebenaran dari kebatilan. Ilmu muncul. Dengan adanya ilmu, bisa menjelaskan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan semua perbuatan-perbuatan yang Allah buat kita itu karena ilmu. Dengan adanya ilmu apalagi kita bisa tahu hukum-hukum Allah. Oh, ini nggak baik, ini baik. Yang ini salah, yang ini benar. Itu ada ilmu. Kalau kita melaksanakan praktek amalia, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, kita punya ilmu, kita bisa istihad. Istihad kita salah, kita dapat pahala 1. Istihad kita benar, kita dapat pahala 2. Ya, dulu mungkin kita taunya kalau rambut sudah ubanan, saya malu Ustadz kalau ubanan itu, padahal saya masih cantik. Kata siapa? Kata saya, ya. Nyembir hitam. Oh, nggak boleh, itu haram segala macam. Karena dengan ilmu, oh ternyata hadisnya tuh lemah. Makanya banyak para kiai-kiai, para alim ulama yang sudah tua, tapi ternyata jenggotnya masih hitam, ya Bu, bewoknya masih hitam, rambutnya masih hitam. Pas kita tanya ternyata apa? Saya disemir. Dengan semir apa? Semir hitam. Dan saya punya kitab silsilah hadis dhaif dan hadis maudhu, hadis palsu. Ternyata Syekh Nasruddin Al-Albani mengatakan hadis tentang tidak bolehnya larangan untuk semir hitam itu hadisnya dikategorikan hadis lemah. Ya, lemah. Kita tahu tuh. Tadi kita dulu kita makan Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Dulu waktu kita ilmu cuma setetes. Sekarang sudah ngaji di mana-mana, oh ternyata ini hadisnya lemah, ini hadisnya yang sahih. Ya. Bismillahi awwalu wa akhiruhu. Itu semuanya karena ilmu. Ya, kita lanjutkan lagi, Bu. Lanjutkan lagi. Orang yang sudah punya ilmu, maka setiap langkah yang dia lakukan, setiap gerak-gerik yang dia terapkan itu berdasarkan ilmu. Dan agama kita betul-betul mengharuskan kamu mengerjakan ini, apa dalilnya itu. Proses berjalan waktu kita tahu dalilnya. Kenapa menuntut ilmu itu wajib? Karena Rasulullah mengatakan talabul ilmi fardhah ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Kenapa enggak ada muslimahnya? Di dalam bahasa Arab, muslimin ini bentuknya nakirah, sifatnya umum. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Al-Imam Qurtubi ketika menjelaskan hadis ini, yang wajib itu ada ilmu yang wajib dituntut, ada ilmu yang fardu kifayah dituntut. Fardu kifayah itu gimana, Bu? Kalau sudah ada yang melaksanakannya, kita sudah bebas, nggak dosa. Misalkan ada jenazah, satu kampung ini nggak mau mensolatkan jenazah itu, nauzubillah. Karena apa? Dia nggak pernah sholat, jahatnya minta ampun sama tetangga, orang kampung selalu dibuat resah sama dia. Ternyata dia meninggal, satu kampung nggak mau merawat jenazahnya, dosa. Akhirnya ada orang satu yang merawat, fardu kifayah tuh. Kita semua terlepas nggak dosa. Apalagi fardu kifayah itu ngucapin salam. Saya lagi motoran, ibu lagi pada pulang ngaji, semuanya ada 10 orang. Saya bilang, Bu duluan ya, assalamualaikum. Ibu jawab serentak, alhamdulillah. Nggak jawab cuman satu, waalaikumsalam. Itu dosanya terhapus sama Allah. Ini namanya fardu kifayah. Apa ilmu yang wajib dituntut itu? Yang pertama ilmu tentang sholat. Wajib tuh. Anak-anak kita ajarin tentang sholat. Karena sholat itu memberikan manfaat luar biasa buat orang tuanya dan buat diri anak-anak kita. Kalau sudah keren anak kita sholatnya, dijaga awal waktunya,
waktunya, dijaga 5 waktunya, selalu berjamaah. Khusyuknya di awal dia khusyuk, di tengah-tengah sholat dia khusyuk, ketika dia sudah selesai sholat pun dia khusyuk, maka akan memberikan keistimewaan yang luar biasa buat anak-anak kita. Kalau anak-anak kita itu sholatnya luar biasa, ketika dia merengek ke kita, mah kok aku sudah kumlot, sudah ngelamar kemana-mana, kok aku belum diterima ya, kita tinggal bilang, perbaiki sholatmu lagi nak, Allah sedang menyiapkan perusahaan terbaik buat kamu ya. Kalau kamu nggak diterima di New York, nggak diterima di Jerman, nggak diterima di Tokyo, nggak diterima di Argentina, insya Allah di belakang Sapuran ada pabriknya lebih dekat ya. Perbaiki sholat. Tentang sholat bu, loh kenapa? Karena di usia 7 tahun Rasulullah menyuruh emak-emak dan bapak-bapak sebagai orang tua nyuruh anaknya sholat. Muru auladakum bis sholat lisaba'in, suruhlah anak-anak kamu sholat di usia 7 tahun. Makanya sekolahkan anak-anak kita di sekolah yang ada agamanya. SD di kita alhamdulillah sudah ada agamanya. Kalau merasa kurang, pulang SD langsung disekolahkan di TPQ sebelah misalkan. Ada yang di MI, ada yang di sekolah-sekolah Islam, silahkan. Gak kenapa-napa lah, full day. Yang penting pulang anak kita udah nggak usah ngaji lagi, tinggal mempraktekkan maghribnya gimana, kita tinggal pantau. Nak, ruku gimana nak? Begini ya. Sujud gimana nak? Begini ya. Kan enak. Loh kenapa harus sholat dulu? Karena sholat itu fahsya wal mungkar, akan mencegah pelakunya berbuat fahsya dan berbuat mungkar. Selama ibu misah dengan anak ibu, selama saya misah dengan anak saya, mungkin anak kita sudah puber ya bu ya, sudah tahu metal, sudah tahu segala macam, bergaul dengan teman-temannya jauh dimanapun, selama dia jaga sholatnya, Allah akan jaga anak-anak kita. Jangan pernah dihiraukan. Kita hanya minta bantu doa. Sholat. Manasik gimana Ustadz? Manasik nomor 105 lah. Ya, sholat dulu. Sholat ajarkan. Usia 10 tahun belum sholat, berikan hukuman-hukuman yang bisa mendidik dia agar dia akan jerak untuk meninggalkan sholat. Bukan dipukul. Pukul anakmu umur 10 tahun. Jangan, itu anak kita. Bang, ada ibu-ibu yang anaknya digampar saja kan, dinonaktifkan kepala sekolah. Ya kan? Itu dulu, itu sekarang. Dulu gimana? Lihat nanti. Ya, Imam Syafi'i begitu luar biasa ilmu dan berkahnya. Kemudian tentang zakat itu wajib. Ya, mungkin orang tua kita dulu ya Allah dengan husnuzan billah, dengan keminiman beliau mereka berdua ilmunya, dengan ketidaktahuan mereka Ustadz tentang ilmu waris, akhirnya mereka serampangan Ustadz, ya Allah jangan engkau siksa kedua orang tuaku karena tidak sesuai dengan hukum waris. Rumah candi buat anak bungsu ya. Anak bungsu jangan kemana-mana, harus ngerawat mamahnya. Itu di alun-alun, setengah lapangan alun-alun buat anak yang paling besar ya kan. Sebelahnya buat siapa? Anak yang kedua. Pokoknya semua harus manut sama ayah sama ibu. Kita belum paham. Kita sudah paham, rembukin bareng-bareng lagi. Kita kepengen orang tua itu nyaman, orang tua itu betul-betul senang. Datang malaikat, bu pak ini hadiah dari orang tua anak-anak kamu. Loh kenapa? Dulu waris kamu salah. Ya, kan orang tua kan gitu bu, anak yang baik dengan orang tuanya pasti jor-joran tuh warisannya banyak. Giliran anaknya yang memang gak sesuai dengan harapannya dibuang. Kayak begitu, itu zalim, gak boleh. Tidak ada istilahnya rumah candi buat ini enggak, semua dikumpulkan semuanya harta. Kemudian dipotong sepertiga buat ibu bapak kita. Kalau memang jenazah, mayat punya yang namanya hutang, sepertiganya dikeluarkan sebelum dibagi ke anak-anaknya. Buat apa? Lunasi hutang-hutangnya. Ternyata hutangnya banyak Ustadz. Sepertiga itu nggak cukup. Apakah kita bagi lagi? Nggak boleh. Itu hak anak-anaknya. Kalau anak-anak kita sudah ilmunya manfaat berkah, dia mengatakan, mas, dek semuanya, alhamdulillah kita sudah cukup
dengan ilmu yang diberikan oleh orang tua kita. Dan alhamdulillah kita semua dalam keadaan kehidupan yang bahagia. Ini mama masih punya hutang, bapak masih punya hutang. Orang yang sholatnya seapik manapun, baca Qur'annya sampai hafal 40 juz, 30 juz, pernah ngezolimi orang lain karena hak adami tidak ditunaikan, punya hutang cuma 150.000, tertutup pintu surga. Semua orang punya hutang. Ustadz punya hutang, saya punya hutang. Tulis hutang-hutang kita supaya tahu istri kita, supaya tahu anak-anak kita. Makanya saya bilang ke jamaah, kalau ada sesama pengajian kita didatangi oleh teman pengajian kita antar ibu-ibu mau minjam hutang, panggil suaminya supaya tahu. Loh jangan, ini kan rahasia dengan suami. Kalau Anda meninggal tuh yang betul-betul melunasi siapa? Suami, Bu. Ya, suami dihadirkan. Oh iya, butuh uang berapa sih? 15 juta. Ya sudah, Pak. Ini kebetulan saya turah-turah lah uang, gak ada serinya. Ini ada 15 juta. Kira-kira kapan mau dibayarnya, Pak? Suami bilang, saya kan kebetulan saya punya gaji bla bla segala macam. Enak, Bu. Datang suaminya mungkin ke saya mau minjam uang, saya bilang, bapak istrinya mana? Gitu. Mereka semuanya harus tahu. Suami istri sudah tahu semuanya, anak-anak yang mulai besar kasih tahu. Nah, harta bapak banyak nih. Kebun bapak banyak berhektar-hektar, tapi hutang bapak lebih banyak daripada warisan bapak. Cuman bapak nggak boleh melunasi hutang bapak dengan warisan ini. Ini haknya kamu. Kamu cuma tahu saja. Nih, doakan bapak. Semoga bapak meninggal tidak meninggalkan hutang yang banyak buat anak-anak itu. Ya, Ustadz, bagaimana Ustadz kalau seandainya saya tuh kepengen bayar hutang, tapi saya bingung untuk gimana. Ini bukan hadis ya, Bu, dan bukan Quran. Saya baca di kitab Syekh Al-Bajuri. Di kitab itu ada kitabnya. Ulama-ulama dikatakan siapa yang mendawamkan setiap maghrib al-ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 10 kali, maka Allah akan mempermaklumkan dia ketika dia sudah meninggal tapi hutangnya belum terlunasi. Ini ulama yang mengatakan. Ulama ini orang soleh. Ya, apa bedanya? Apa sulitnya kita menjadikan al-ikhlas ini sebagai zikir petang kita? Kan zikir petang itu dari kapan sih? Ba'da asyar sampai mau menjelang isya, zikir petang. Zikir petang kan awalnya gimana, Bu? Ayat kursi dengan al-ikhlas. Ya. Kalau toh dia baca al-ikhlas dia belum meninggal, Allah akan berikan kemampuan dia untuk bisa membayar hutang. Makanya niat dulu, niat. Ada 50.000 nggak bisa dibayar, minimal kita telepon. Mohon maaf ya Bu, saya belum bisa bayar hutang, doakan saya. Enak, Bu. Jangan di WA nggak dibales, di telepon nggak diangkat, ke rumahnya dikunci. Ketika ngelihat rumahnya matanya dicolok, jangan. Ya. Kalau seandainya kita punya hutang, kemudian kita tidak membayar, padahal kita mampu, maka Allah akan menjadikan kita di hari kiamat seperti perampok. Ya, beda dengan kita hari ini nggak punya rezeki, yang penting bilang tabayun itu perlu. Klarifikasi itu betul perlu. Saya ini memang mahar saya 4 miliar. Ini saya kumpulkan 30 tahun yang lalu waktu saya jadi supir. Ya kan? Itu tabayun itu betul. Klarifikasi itu betul memang dibutuhkan dalam Islam. Ya. Nah, kita belajar ilmu zakat, maka kita akan meluruskan apa-apa yang kurang lurus orang tua kita. Ya Allah, saya tahu ya Allah, ayah saya itu gak pernah ke masjid, ayah saya itu gak pernah sholat ya Allah, ayah saya itu gak pernah bangun subuh. Dan saya yakin ya Allah, pada saat dia melakukan itu, beliau tanpa sengaja, karena saking capeknya ya Allah, nyari uang buat saya untuk saya pesantren, nyari uang buat saya untuk saya jadi menuntut ilmu. Tolong ya Allah, ampuni mereka berdua.
Saya bisa tahu sholat karena ayah saya. Ini dimaklumkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nuntut ilmu itu wajib. Nah, ketika anak-anak kita sudah nuntut ilmu, semuanya nuntut ilmu, Imam Syafi'i mengatakan ada 6 poin. 6. Yang kalau ini kita kerjakan, insya Allah anak kita punya ilmu bukan hanya manfaat, tapi juga anak kita berkah dunia akhirat. Yang pertama apa? Zakaun. Harus cerdas. Ingin ilmunya manfaat, ingin ilmunya berkah, kecerdasan itu betul-betul dibutuhkan. Pertama, peringkat pertama. Ustadz, anak saya itu gak cerdas. Siapa bilang? Maka Imam Syafi'i mengatakan, bukan mengatakan mahir. Mahir itu cerdas, tapi cerdasnya setelah belajar, cerdasnya setelah sekolah. Tapi zakaun itu potensi cerdas yang Allah berikan sejak lahir, Bu. Jadi nggak ada manusia yang bodoh, semuanya itu pintar, semuanya itu cerdas. Tergantung bagaimana orang tua mengembangkan kecerdasan anak-anaknya. Makanya Al-A'raf 189 mengatakan apa yang dilakukan oleh istri yang sedang mengandung itu semuanya akan memberikan cerdas atau tidak cerdas anak-anaknya. Lagi ngandung dia baca Quran, lagi mengandung dia nggak temperamen, lagi mengandung dia sujudnya lama, akan memberikan kecerdasan. Jadi zakaun itu adalah potensi natural dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengembangkan siapa? Orang tuanya. Orang tuanya soleh, kecerdasannya berkembang soleh. Ketika orang tuanya salah, maka perkembangan kecerdasannya berkembang, cuman berkembangnya salah. Zakaun. Kemudian yang kedua ada yang namanya hirsun. Apa itu hirsun? Rakus untuk nuntut ilmu. Rakus nuntut ilmu. Jadi yang harus rakus nuntut ilmu itu bukan anaknya saja. Orang tua juga harus mendukung. Nah, kamu sekarang sudah kelas 6 SD. Bentar lagi kamu mau kemana? SMP atau pesantren? Kalau mau SMP, yuk mama perlihatkan dengan ayah setiap ahad kita akan cari SMP yang memang kriterianya itu bagus. Diajak mereka. Karena salah satu kepengen anak kita dalam kebaikan, hantarkan anak-anak kita ke gerbang wisuda dan ke gerbang surga. Ya, gak usah pesimis, jangan pesimis lah. Nah, kelas 6 yang deket-deket saja SMP-nya ya, gak usah pesimis. Bilang ke anak-anak kita. Hirsun, rakus. Anaknya belajar, emaknya juga belajar. Anaknya lagi hafalan Quran, emaknya juga hafalan Quran. Anaknya lagi sholat, emaknya lagi sholat juga. Semuanya hirsun, rakus. Kemudian yang ketiga, wajtihadun, bersungguh-sungguh. Man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Allah ngelihat prosesnya, Allah nggak ngelihat hasil. Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang pengarang hadis namanya Bulughul Maram. Beliau ketika sekolah, ketika mondok, kiainya sudah tahu potensi hafalannya ini nggak bisa diharapkan. Belajarnya juga nggak bisa diharapkan. Tapi dia betul-betul kalau dalam segi lapangan membantu ini, nyuci piring segala macam bisa diharapkan. Akhirnya kiai bilang, Mas, kamu gak usah nuntut ilmu lagi. Kenapa saya harus pulang? Enggak, kamu bantu kiai saja. Bantu kiai saja. Akhirnya dia suruh nyuci kandang, suruh nyuci piring segala macam, takzim dengan gurunya. Dia lagi istirahat, dapat hidayah Allah. Dia ngelihat kok ada air setetes bisa bikin bolong batu besar. Otak tuh sekeras apa sih dengan batu? Kok batu besar aja bisa bolong dengan air yang hanya setetes. Akhirnya dia berpikir ternyata tergantung bagaimana kita mengolah kecerdasan. Cerdas kita wajtihadun, bersungguh-sungguh. Kalau kita yakin dengan Asmaul Husna, misalnya Asmaul Husna itu tentang keselamatan, ya salam, ya salam, ya salam, ya salam. Kita yakin nyebut nama Allah dengan keyakinan kita, kan sugesti diberi keselamatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya Aziz, Ya Ghaffar. Kan kata Rasulullah SAW, tidak akan pernah doa itu tertolak selagi doa itu diawali dengan Asmaul Husna. Ya. Kemudian yang keempat, dirhamun. Menuntut ilmu dari dulu sampai sekarang tidak ada yang gratis. Gak ada yang gratis. Ibu mau anaknya cerdas, pinter, sekolahkan di sekolah-sekolah yang memang sukses alumninya, itu harus dengan dirham, uang. Apa dalilnya? Surah Al-Mujadilah ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian kepengen ya membuat satu pembicaraan serius dengan Rasulullah, artinya apa? Privat tuh, ya kan? Ngaji dengan Rasulullah. Apa kata Quran? Faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Maka sebelum kamu mengadakan pembicaraan itu, kamu bersedekah. Ini apa? Uang pangkal pendidikan, SPP-nya, biaya macam-macam agar anak-anak kita cerdas. Ini sudah betul-betul dirembukan matang-matang oleh yayasan sekolah, oleh guru-gurunya semuanya. Kita itu sekolah sama seperti kita masuk ke departemen store, masuk ke pasar swalayan. Harga Cleo berapa? 3.000. Mau kita harus bayar, nggak mau ditinggalkan, nggak ada tawar-menawar. Makanya syarat kepengen anak kita manfaat berkah, manfaat ilmunya, tidak ada tawar-menawar. Apalagi ngeluarin SKTM, surat keterangan tidak mampu, jangan. Kasihan anak-anak kita. Nggak ada sejarahnya, Bu. Saya baca sejarah itu orang-orang soleh menyekolahkan anaknya sampai dia soleh, tidak ada yang diberikan kejembaran rezeki sama Allah. Selama buat sekolah untuk fisabilillah, insya Allah Allah luaskan rezekinya, Bu. Ya, anak pertama rezekinya ketika muyen 20 juta. Anak kedua 30 juta. Dari muyen saja, Bu, Allah ngasih keberkahan rezeki, ya kan? Kalau berawal saja, ya Allah, saya ingin sekolahkan anak saya ke sini, ya Allah, kedokteran, ya Allah. Cuman ya Allah, uang pendaftarannya sampai 300 juta. Mana saya punya uang? Ya, sudah pesimis, Bu. Surat Maryam, Nabi Zakaria. Nikah umur berapa tahun? 30 tahun. Istrinya umur berapa tahun? 20 tahun. Tahu istrinya mandul. Mas, sebelum kamu akad, kamu harus tahu sejarahnya saya. Saya itu nggak bakal punya anak. Lo kenapa? Divonis sama 2 orang dokter. Satu dokter Ai, yang kedua dokter Dito. Kata Nabi Zakaria, saya punya Allah. Tempat saya betul-betul bergantung Allahus Somad. Kalau hari ini saya menikah sudah ada seperti itu, bismillah, wong saya cinta sama kamu. 70 tahun berdoa sama Allah, Bu. Di usia 100 tahun lagi peot-peotnya, lagi makan singkong sampai bulak-balik. Istrinya sudah Masya Allah expirednya nggak ketulungan, Bu. Kalau Nabi Zakaria 100 tahun berarti istrinya berapa tahun? 90 tahun. Ternyata dapat kabar dari malaikat Jibril, kamu akan punya anak dari seorang nenek-nenek istri kamu. Ngandung, Bu. Apa tandanya? Wong saya sudah banyak uban, sudah peot, sudah segala macam, istri saya mandul. Allah itu alaika hayyin, gampang bagi Allah. Tandanya apa? Selama 3 hari 3 malam kamu gak mood bicara sama orang. 70 tahun berdoa. Makanya jangan pernah remehkan doa. Apalagi doa orang tua kepada anaknya. Lah, bisa menggetarkan arus Allah Subhanahu wa taala. Saya ngedengar pengajian siapa? Pengajian lupa saya Ustadz siapa itu, Masya Allah. Dia bilang permen yang dibawa oleh seorang ayah untuk anaknya yang di rumah itu lebih menggetarkan arus Allah daripada tombaknya orang yang jihad di Palestina, daripada tombaknya orang jihad zaman Rasulullah SAW.
Makanya seorang ayah itu ketika ngelihat ada boneka bagus, ada permen segala macam buat anaknya, itu membuat tersenyum Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha. Ya. Gimana Ustadz, saya tetap gak punya uang? Ayat 13-nya mengajarkan kita, Bu. Boleh gak apa-apa, cuman bertobat kamu sama Allah. Perbaiki sholat kamu. Ada tuh di ayat 13-nya. Jadi dirham itu betul-betul, Bu. Nggak ada sejarahnya kita sekolah anak kita mau pintar, cerdas, gratis tuh nggak ada. Kemudian yang kelima, apa yang kelima? Suhbatul ustadi. Pinter membuat seneng guru, Bu. Ya. Ketika ada anak kita dimarahi oleh gurunya, orang tua kita malah marah-marah kepada gurunya, ini awal gak ada keberkahan dalam dunia pendidikan. Ya, kenapa? Zaman sekarang anak-anak kita pesantrennya luar biasa, hafal Quran luar biasa, UI segala macem lah, tapi keluar kok gak ada keberkahan. Mungkin karena bentar-bentar ngadu bapak, bentar-bentar ngadu emaknya. Sohbatul ustadi gak cerdas dia. Salah satu suhbatul ustad itu apa? Jangan pernah ngeremehin bayar infak bulanan, Bu. Sudah tanggal 10, kalau bisa jangan ada channel tanggal 10 bayar infak, jangan. Sudah tanggal 23, buru-buru kita pikirin, ya Allah, anak saya kepengen ini berkah ilmunya. Kasihan gurunya, saya naik Lamborghini, kok gurunya naik gerobak. Ya kan? Masya Allah Akbar. Minta izin kepada kepala sekolah, Pak, saya izin Pak, biar halal. Kata Ustadz Bugis, soalnya nggak halal memberikan tanda terima kasih kepada guru-guru tanpa izin kepala sekolah. Kenapa? Saya kepengen setiap Jumat ini guru-guru di sini sarapannya saya yang handle, Pak. Saya izin sama Pak Kepala Sekolah. Kalau Pak Kepala Sekolah bilang boleh, saya lakukan. Masya Allah, anaknya nggak punya ranking. Terjadi nih, anaknya nggak punya ranking di sekolah, sering dibully sama teman-temannya. Pokoknya keterbatasan lah tentang pikirannya. Tapi karena kedua orang tuanya ini sohbatul ustadz luar biasa, betul-betul menghargai ustadz. Akhirnya apa? Doa satu sekolah dari guru-gurunya tertuju kepada anak ini, berkah luar biasa. Ya, maka jangan pernah, kalau seandainya anak-anak kita sudah nggak bisa lagi, dipertahankan, dipertimbangkan dia punya daya pikir, jangan dicela. Nggak semuanya satu kelas harus jago matematika. Nggak semuanya satu kelas harus pintar pontonannya 100. Ada yang nggak jago matematika, jago di tempat ini. Yang penting apa? Sohbatul ustad. Ya, yang penting itu. Ini soalnya riskan. Jangan sampai soalnya selama anak ibu itu sekolah, ibu nggak pernah izin yayasan, nggak pernah izin kepala, ngasih sesuatu kepada wali kelasnya secara sembunyi-sembunyi. Ini namanya riswah. Apa itu riswah? Nyogok, nggak boleh, haram, Bu. Ya, supaya halal gimana? Supaya halal izin kepala sekolah. Nanti kepala sekolah bilang, alhamdulillah ini punya ibu, hak ibu. Satu kelas ngasih kalung 15 gram, dia ngadu kepala sekolahnya. Ya, Bu ya. Kan sekarang pegawai negeri segala macam dikasih apa-apa dia bilang, mohon maaf, saya sudah punya gaji paten, saya nggak minta gitu-gituan. Wali kelas yang pegawai negeri atau yang sudah punya gaji nolak. Ternyata tim koordinator kelasnya mudak sampai rumahnya. Bu, jangan nolak, Bu. Saya sudah mengumpulkan uang teman-teman sekelas. Kan anak saya diajari Quran sama ibu, diajari baca sama ibu. Ini tanda terima kasih saya. Mas, mohon maaf, saya sudah punya gaji sendiri. Yuk, diterima. Karena maksa, ambil 15 gram emasnya itu. Besok laporkan ke kepala sekolah. Pak, ini saya dapat hadiah dari anak-anak murid ibunya yang saya ampuh selama 1 tahun. Apa itu, Bu? 15 gram emas. Kata kepala sekolah, ya sudah, ini milik ibu, halal. Tapi kata kepala sekolah, jangan, Bu, kasihan. Setiap hari guru yang diucapin selamat, pasti wali kelas. Guru mapel nggak laku. Ya kan? Setiap pelajaran, tahun pelajaran, pasti guru wali kelas. Guru mapel nggak laku. Terus gimana? 15 gram ini akan saya jual, uangnya kita taruh di dana kas guru-guru, nanti pas Idul Fitri kita bagi ke mereka. Gitu ya, Bu ya? Iya, jadi halal. Sohbatul ustad, Bu. Seperti itu.
Kemudian yang terakhir, tulus zaman. Orang kepengen ilmunya itu manfaat, anak kita manfaat ilmunya dan berkah, sabar. Waktunya itu lama, Bu. Yang penting kita istiqomah dalam kesabaran. Aku lu qauli hadza, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jam 2 lewat hampir 4 menit. Semoga ibu ikhlas insya Allah ilmunya manfaat. Selamat dunia akhirat. Wallahu yad'u ila daris salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.